Tahun 1974, seorang petani di provinsi Shaanxi, Cina, sedang menggali sumur di ladangnya. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Dia pikir itu batu biasa. Tapi ketika dia menggali lebih dalam, dia menemukan wajah. Wajah seorang prajurit, terbuat dari tanah liat, dengan detail yang begitu sempurna seolah-olah dia sedang menatap balik dari 2200 tahun yang lalu. Yang tidak petani itu sadari, dia baru saja menemukan salah satu keajaiban arkeologi terbesar dalam sejarah manusia. 8.000 prajurit tanah liat. Setiap wajah berbeda, setiap detail sempurna, dibangun untuk satu tujuan, menjaga seorang kaisar dalam perjalanannya menuju keabadian. Halo semuanya, selamat datang di Artifacts Tales. Ini adalah kisah Terracotta Army, dan rahasia gelap di balik obsesi seorang penguasa paling berkuasa di Cina kuno terhadap kematian. Untuk memahami misteri Terracotta Army, kita harus mundur ke tahun 259 sebelum Masehi, tahun kelahiran Ying Zheng, anak yang akan menjadi Qin Shi Huang, kaisar pertama Cina. Pada masa itu, Cina bukanlah satu negara. Ini adalah masa Warring State Period, 7 kerajaan yang saling berperang selama 250 tahun. Darah mengalir di setiap provinsi. Tidak ada perdamaian. Ying Zheng naik tahta sebagai Raja Qin di usia 13 tahun. Tapi dia bukan raja biasa. Dia memiliki visi yang lebih besar, menyatukan seluruh Cina di bawah satu kekuasaan. Dan pada usia 38 tahun, dia berhasil. Dengan kombinasi strategi militer yang jenius, diplomasi yang kejam, dan teknologi perang yang lebih maju, Ying Zheng menaklukkan satu persatu ke-6 kerajaan lainnya. Tahun 221 sebelum Masehi, dia memproklamirkan diri sebagai Qin Shi Huang, yang artinya, Kaisar Pertama Qin. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Cina adalah satu negara. Pencapaiannya luar biasa. Dia membangun awal dari Great Wall of China. Dia menyatukan sistem tulisan, mata uang, dan ukuran. Dia membangun jalan dan kanal yang menghubungkan seluruh kerajaan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia taklukkan. Kematian. Qin Shi Huang takut mati. Dan ini bukan ketakutan biasa. Ini adalah obsesi yang mengonsumsi seluruh hidupnya. Setelah menyatukan Cina, dia tidak fokus pada pemerintahan. Fokusnya adalah pada satu pertanyaan. Bagaimana caranya hidup selamanya? Dia mengumpulkan ratusan alkemis dan dukun. Dia memerintahkan mereka mencari Elixir of Immortality, ramuan yang konon bisa membuat seseorang hidup abadi. Dia mengirim ekspedisi besar ke laut untuk mencari pulau mitos tempat dewa-dewa tinggal dan menyimpan rahasia keabadian. Yang paling terkenal, dan paling tragis, adalah obsesinya terhadap Merkuri. Alkemis tahu percaya bahwa Merkuri, terutama dalam bentuk cinnabar, adalah kunci keabadian. Qin Shi Huang meminum pil Merkuri secara teratur. Dia percaya ini akan membersihkan tubuhnya dan membuatnya abadi. Ironinya, Merkuri adalah racun yang mematikan. Setiap pil yang dia minum justru perlahan membunuhnya. Obsesinya membuat dia paranoid. Dia terus berpindah istana. Dia punya 270 istana karena takut dibunuh. Dia memerintahkan pembakaran buku-buku dan mengubur hidup-hidup para sarjana yang mengkritiknya. Dan kemudian, dia membuat keputusan yang akan mengubah sejarah. Jika dia tidak bisa hidup selamanya di dunia ini, dia akan memastikan dia menguasai dunia berikutnya. Dia akan membangun makam, tapi bukan makam biasa. Tahun 246 sebelum Masehi. Qin Shi Huang baru berusia 13 tahun dan baru menjadi raja. Dan proyek pertamanya yaitu membangun makamnya sendiri. Pembangunan makam ini memakan waktu 38 tahun. Dan skala yang diperintahkannya benar-benar luar biasa. 700.000 pekerja dipaksa bekerja di proyek ini. Itu hampir sama dengan populasi seluruh kota besar pada masa itu. Mereka menggali kompleks bawah tanah seluas 56 km persegi, lebih luas dari 5.000 lapangan sepak bola. Tapi elemen paling menakjubkan dari semuanya adalah tentaranya. 8.000 prajurit tanah liat. Ukuran manusia asli, rata-rata tinggi 1,8 meter. Setiap wajah unik, tidak ada dua wajah yang sama. Setiap rambut diukir dengan detail. Setiap lipatan baju, setiap otot, setiap ekspresi, semuanya berbeda. Tapi tidak hanya prajurit. Ada juga 130 kereta perang dengan 520 kuda. Perwira dan jenderal dengan armor yang berbeda. Pemanah, infanteri, kavaleri, seluruh struktur tentara yang lengkap. Bahkan ada akrobat, musisi, dan pejabat sipil.
Bagaimana mereka membuatnya? Para pengrajin menggunakan cetakan untuk tubuh, tapi setiap wajah dipahat tangan secara individual. Telinga, kumis, jenggot, ekspresi, semua detail dibuat khusus. Setelah dipahat, patung dibakar di kiln bersuhu tinggi, kemudian dicat dengan warna-warna cerah, merah, hijau, ungu, biru. Sayangnya, sebagian besar mengelupas atau pudar ketika terpapar udara setelah penggalian. Tapi kenapa kaisar ini membutuhkan tentara tanah liat? Jawabannya terletak pada kepercayaan Cina kuno tentang kehidupan setelah mati. Mereka percaya bahwa kehidupan setelah kematian adalah cerminan dari kehidupan dunia ini. Kaisar yang berkuasa di dunia harus tetap berkuasa di alam baka. Qin Shi Huang bukan hanya membangun makam. Dia membangun kerajaan bawah tanah, lengkap dengan tentara yang akan melindunginya, birokrat yang akan melayaninya, dan entertainer yang akan menghiburnya, untuk selamanya. Inilah yang mencengangkan, kita baru menggali kurang dari 1% dari kompleks makam ini. Terakota Army yang kita kenal, 8.000 prajurit itu, hanyalah bagian luar, guardian, penjaga. Makam utama Qin Shi Huang, tempat dia dikuburkan, berada di bawah sebuah bukit besar yang disebut Mount Pyramid. Dan itu belum pernah dibuka. Kenapa? Pertama, teknologi. Ketika terakota Army pertama kali digali tahun 1970-an, banyak cat yang rusak karena terpapar udara. Pemerintah Cina memutuskan untuk tidak membuka makam utama sampai teknologi preservasi cukup maju. Kedua, dan ini yang lebih mengerikan, bahaya. Menurut Sima Qian, sejarawan Cina kuno yang menulis 100 tahun setelah kematian Qin Shi Huang, makam itu penuh jebakan mematikan. Dia menulis, pemanah otomatis dipasang untuk menembak siapapun yang masuk. Sungai-sungai merkuri mengalir di bawah tanah, merepresentasikan sungai-sungai Cina. Langit-langit dihiasi dengan mutiara merepresentasikan bintang-bintang. Dan yang mencengangkan, ilmuwan modern telah melakukan tes tanah di sekitar Mount. Hasilnya, konsentrasi merkuri yang luar biasa tinggi, 100 kali lebih tinggi dari normal. Sima Qian mungkin tidak berbohong. Mungkin benar ada sungai merkuri di bawah sana. Para arkeolog berspekulasi tentang apa yang ada di dalam. Replika istana-istana Qin Shi Huang, harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin bahkan lebih banyak tentara dan patung yang belum kita temukan. Tapi ada satu detail paling gelap yang tidak banyak orang tahu. Ketika Qin Shi Huang dimakamkan, menurut catatan sejarah, seluruh konkibinnya yang tidak memiliki anak dipaksa bunuh diri untuk menemaninya di alam baka. Dan para pekerja yang tahu rahasia konstruksi makam, mereka disegel hidup-hidup di dalam kompleks makam agar rahasia itu tidak pernah bocor. Tahun 210 sebelum Masehi. Qin Shi Huang meninggal saat melakukan perjalanan inspeksi. Dia berusia 49 tahun. Penyebab kematian resmi? Tidak jelas. Tapi kebanyakan sejarawan percaya, keracunan merkuri. Pil merkuri yang dia minum selama puluhan tahun untuk mencapai keabadian, justru yang membunuhnya. Kaisar yang menaklukkan 6 kerajaan, yang menyatukan Cina, yang membangun Great Wall. Tidak bisa menaklukkan satu-satunya musuh yang pasti datang untuk kita semua. Dan ironi tidak berhenti di situ. Dinasti Qin, yang dia pikir akan bertahan 1000 generasi, runtuh hanya 4 tahun setelah kematiannya. Putranya yang naif dibodohi oleh penasihat korup. Pemberontakan pecah di seluruh negara. Istana dibakar. Dan terakota Army, tentara yang seharusnya melindunginya di alam baka. Ketika pasukan pemberontak di bawah Jenderal Xiang Yu menyerbu kompleks makam, mereka menghancurkan sebagian dari patung-patung itu. Mereka bahkan mencuri senjata perunggu yang dipegang oleh para prajurit. Selama 2000 tahun, tentara itu terlupakan, terkubur, hilang dari memori manusia. Sampai seorang petani biasa, menggali sumur di tahun 1974. Hari ini, Terakota Army adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO yang paling terkenal. Jutaan orang datang setiap tahun untuk menyaksikan keajaiban ini. Tapi apa yang sebenarnya diajarkan kisah ini kepada kita? Qin Shi Huang mencapai hal-hal yang luar biasa. Dia menyatukan bangsa. Dia membangun infrastruktur yang mengubah peradaban. Dia meninggalkan warisan yang masih kita rasakan 2200 tahun kemudian. Tapi obsesinya terhadap keabadian,
Ketakutannya terhadap kematian, justru membuatnya kehilangan momen-momen hidup yang sebenarnya. Ada keindahan tragis dalam patung-patung ini. Setiap wajah unik. Setiap prajurit adalah representasi dari manusia nyata yang pernah hidup. Pengrajin yang membuatnya meninggalkan bagian dari kemanusiaan mereka dalam tanah liat. Mereka mencari keabadian dengan cara yang benar, bukan melalui ramuan atau sihir, tapi melalui seni, melalui karya, melalui sesuatu yang bertahan melampaui kematian. Dan makam utama yang belum terbuka? Mungkin sebaiknya tetap begitu. Beberapa misteri lebih baik tetap menjadi misteri. Beberapa rahasia seharusnya tidak diganggu. Qin Shi Huang tidak pernah mencapai keabadian yang dia cari. Tapi dalam cara yang tidak pernah dia bayangkan, melalui tentara tanah liat yang dia bangun, namanya memang akan dikenang selamanya. Itulah kisah Terakota Army dan pencarian keabadian Qin Shi Huang. Sebuah pengingat bahwa bahkan kaisar paling berkuasa pun tidak bisa melarikan diri dari nasib yang sama dengan kita semua. Kalau kalian suka konten sejarah dan misteri seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Ada banyak rahasia lain dalam sejarah yang menunggu untuk kita bongkar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.